Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini saya akan memberikan suatu pendapat tentang kelebihan dan kekurangan mobil pickup Grand Max dan New Carry. Untuk kelebihannya, nih yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya dan ini murni dari pendapat atau opini saya pribadi ya. Jadi untuk penonton semua yang menonton video saya, jangan jadikan ini sebagai patokan yang tetap. Nah, ini hanya sekedar pendapat. Nah, karena saya udah ngerasain rasanya melihara Grand Max, melihara New Carry, melihara Carry yang lama. Nah, ini yang saya rasakan ya. Untuk yang pertama, untuk kelebihan New Carry. New Carry itu mesinnya itu kalau dibandingkan dengan Grand Max, dia lebih lembut. Untuk kekedapan di dalam kabinnya juga desingan suara mesin itu tidak terlalu terdengar. Yang kedua, menurut saya lebih awet ya si New Carry ini ya dibandingkan Grand Max itu. Saya sering dengar dari kawan-kawan semua, termasuk grup dari usaha saya itu abang kandung saya pribadi, itu mobilnya itu sering overhead lah, terus ya yang sering-sering sih overhead lah. Kalau New Carry ini belum pernah sih saya dengar overhead. Nah, terus mesinnya itu untuk soal tarikan sih sama aja ya, kurang lebih sama tarikannya dari sisi mesin ya. Itu tadi cerita dari abang kandung saya. Kalau saya pribadi, saya belum pernah mengalami yang namanya melihara mobil Grand Max ataupun New Carry itu sampai turun mesin, saya belum pernah. Nah, alhamdulillah. Lalu untuk kelebihan yang kedua dari New Carry ini, dia kabinnya luas. Kabinnya luas dibandingkan dengan Grand Max, dia lebih luas New Carry. Lalu untuk yang ketiga, kelebihan New Carry ini baknya lebih panjang dibandingkan Grand Max. Untuk lebarnya itu sama dengan Grand Max. Kenapa saya bilang sama? Karena saya punya pagar. Ini kalau saya pasangkan di New Carry pun sama lebarnya, hanya panjangnya saja kurang lebih ya beda sekitar kurang lebih segini lah, 1 jengkal lah. Terus kelebihan New Carry apalagi ya? Kelebihan New Carry ada kekurangannya ya. Kekurangan untuk New Carry ini, dia kalau untuk jalan laju itu menurut saya itu limbung, seperti ringan ya. Kalau Grand Max itu stabil aja. Jadi tidak heran kalau di jalan itu mobil Grand Max itu karena enak dibawa laju. Terus kekurangannya ini menurut saya, dia punya bak itu lebih tipis daripada mobil Grand Max. Karena contohnya ini dengan kondisi angkutan yang kurang lebih sama itu, New Carry itu dindingnya itu udah gerundul itu tuh. Udah bopeng-bopeng. Lantainya juga sama. Tuh. Lantainya juga sama. Kalau Grand Max itu enggak ya. Dia kuat baknya. Lantainya juga rata deh. Padahal angkutannya itu sama. Untuk pemakaiannya juga di tahun yang sama. Itu juga jelek-jelek. Baknya itu juga rata, enggak ada peang-peang. Kalau New Carry ini tipis baknya ya. Terus kekurangannya, New Carry ini kalau misalkan terjadi turun mesin, entah karena oli habis atau apa itu, dia tidak bisa dibubut atau oversize. Lain dengan Grand Max bisa oversize 0,25, 0,50 dan lain sebagainya. Terus kekurangannya lagi, untuk kaki-kakinya itu lebih tahan Grand Max. Kalau Grand Max itu saya pernah pelihara Grand Max 2014 ACPS.
sampai hari ini belum pernah yang namanya ganti kaki-kaki, padahal angkutannya sama. Masuk lokasi juga kadang-kadang, bahkan sering juga masuk lokasi. Terus kaki-kakinya belum pernah ganti, kampas kopling dari 2014 belum pernah ganti kan. Heran, saya pun juga sendiri heran, sekian tahun itu mobil kok nggak pernah ganti kampas kopling, ganti busi juga tidak pernah. Nah kalau carry ini kaki-kakinya itu apa ya, cerewet ya, gampang bunyi lah. Terus kalau new carry itu di suspensinya itu nggak tahu, mungkin ada mal produk atau gimana, dia bannya itu suka makan sebelah, makan bagian dalam tuh contohnya tuh. Jadi agak boros ya, kalau teman-teman punya new carry ini harus siap ban, dia makan bagian dalam. Paling kita akali dengan baut chamber supaya ban itu bisa seimbang. Jadi new carry itu kalau muatan itu bannya itu begini, nah miring begini. Nah kalau tidak muatan begini. Nah kalau dipasang baut chamber itu harus dibuat supaya begini, ketika saat bermuatan berat itu dia bisa bermain gini gini. Nah jadi enggak makan dalam, jadi makan luar makan dalam, jadi tapaknya itu bulat, dia enggak rata itu. Agak boros memang itu. Kalau new carry itu bisa ganti ban itu saya pernah paling cepat itu 3 bulan 4 bulan. Kalau Grand Max bisa sampai 1 tahun itu bannya. Nah, itu dari suspensi depannya ya. Nah, kalau Grand Max itu aman, kalau punya ban tuh pasti awet lah. Oh ya, ban belakangnya juga sama. Kalau new carry ini dia gampang slip, enggak seperti Grand Max. Jadi dia kalau kena jalan rumput atau apa udah gampang slip lah bannya. Otomatis kalau sering slip dia akan cepat habis ban belakangnya. Ya pokoknya untuk pergantian bannya jauh lebih banyak carry daripada Grand Max. Ya semua produk ada kelebihan ada kekurangannya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Terus apa lagi ya ini? Kalau ban udah, kaki-kaki depan udah. Oh ya, kampas kopling. Kampas koplingnya itu kalau new carry dibandingkan Grand Max sangat-sangat jauh perbandingannya. Kalau Grand Max itu kita punya kampas kopling ini belum pernah ganti sampai bertahun-tahun. Bahkan saya punya Grand Max 2014 juga belum pernah ganti kampas koplingnya. Muatannya juga berat. Entah gimana ya. Kalau new carry ini bisa 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia ganti kampas kopling. Ya gitu ya teman-teman ya, kalau punya new carry itu kampas koplingnya sedikit boros. Jadi apalagi yang tahun 2019 itu masih belum ada improvement, sedangkan untuk tahun 2021 ke atas itu sudah ada improvement di kampas koplingnya. Jadi untuk number part kopling 2019 dengan tahun 2021 itu kalau seingat saya itu lain. Nah palingan kita akalin aja yang tahun 2019 ini itu kita ganti pakai kampas kopling yang tahun 2021 yang sudah improvement itu. Yang kampas kopling keluaran terbaru itu dia memiliki kode part itu ujungnya 01, sedangkan yang lama itu 00. Untuk perbedaannya itu dia punya diameter kampas kopling itu lebih lebar. Jadi untuk keawetannya karena penampangnya itu lebih lebar jadi lebih awet. Ya sedikit lebih awet lah daripada kampas kopling yang dengan number part yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu aduh, sedikit-sedikit kampas kopling, pokoknya harus siap lah untuk ganti kampas kopling dimanapun. Kalau yang sekarang ya agak lebih boros tapi nggak seboros yang lama. Nah, itu sih untuk untuk kurangannya lagi. Untuk pengalaman saya itu kalau new carry itu mohon maaf ya, bukan saya merendahkan, tapi selalu ada PR atau kerusakan yang sebetulnya sepele tapi dibenerinnya itu susah. Nah, saya udah ngerasain semua ini. Kalau ini penyakitnya mobil ini, lampu jarak jauhnya itu nggak hidup. Ini sudah dibawa ke bengkel, sudah dibawa ke dealer resmi juga nggak ada yang bisa.
Saya pun juga bingung, sampai nginap-nginap berhari-hari di bengkel juga kita yang rugi, kita numbukin angsurannya, tidak kerja mobilnya. Oh, jadi kita akalin dengan berikan lampu tambahan. Nah, ini kita buat sendiri. Kita buat sendiri supaya membantulah untuk penerangannya di malam hari. Nah, itu yang pertama. Ini kalau untuk kasus yang ini, kalau mobil yang ini itu speedometernya itu kadang hidup kadang tidak, tapi lebih sering hidupnya, alhamdulillah, tapi sering juga mati. Nah, saya juga belum tahu ini penyakitnya di mana. Nah, kalau ini, yang ini penyakitnya hampir sama dengan ini, masalah lampu, dan sampai sekarang juga belum ketemu penyakitnya. Mah itu kalau yang sebelah kiri itu lampunya redup ya teman-teman. Redup, itu redupnya itu bukan karena kurang daya atau apa, itu karena lampu jarak jauh dengan lampu jarak dekatnya itu nyala secara bersamaan, tapi tidak dengan bagian sebelah kanan. Sebelah kanannya normal, jadi dia redup. Nah, karena mungkin tegangannya terlalu tinggi, itunya apa, energinya tidak mampu menyuplai ya, jadi redup ya. Nah, sudah saya cari-cari apa sih yang bermasalah, juga belum dapat apa masalahnya. Ya gitulah teman-teman. Kalau New Carry ini apa ya, mesinnya tangguh, mesinnya mantap, tarikannya juga mantap, awet, tapi ada kekurangannya juga yang saya sebutkan. Kalau Grand Max ini mesinnya sih, kalau menurut saya kalau kita pandai merawatnya, ganti oli rutin, angkutannya juga enggak sampai overload, ya awet-awet aja. Saya belum pernah mengalami yang namanya Grand Max itu turun mesin, aman aja. Kalau ada orang bilang Grand Max mesinnya cerewet ini tuh, ya nggak tahu ya, saya sendiri belum pernah mengalaminya ya. Udah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Hah? 2, 3. Oke ya teman-teman ya, terima kasih untuk semuanya. Saya hanya memberikan sedikit pengalaman dari saya pribadi, bukan ini sebagai fakta atau realita, bukan. Ya, tapi fakta ya, fakta apa yang saya rasakan, cuman bukan sebagai patokan lah. Ini saya rasakan sendiri. Ya jangan jadikan ini suatu olok-olokan lah, atau jadi permusuhan antara Grand Max dengan New Carry. Saya pelihara Grand Max juga, saya pelihara New Carry juga, alhamdulillah ya, untuk mengimbanginya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.